Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeli Oktavia M, NIM 18058168. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan interpersonal, tugas psikologi sosial. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Apa itu hubungan interpersonal? Hubungan interpersonal adalah suatu hubungan di mana ketika kita berkomunikasi, kita bukan sekedar menyampaikan isi pesan, tapi menentukan kadar hubungan interpersonal. Apa saja teorinya? Ada 4 model macam teori dalam hubungan interpersonal, yaitu 1. Model pertukaran sosial. Hubungan antar pribadi dipandang sebagai sebuah transaksi dagang. 2. Model peranan. Dalam teori ini digambarkan bahwa setiap individu yang terlibat dengan individu lainnya itu akan memerankan suatu peranan sesuai dengan naskah yang dibuat oleh masyarakat. 3. Model permainan. Model permainan menggambarkan bagaimana interaksi antara dua pihak atau lebih akan menghasilkan suatu keputusan di mana keputusan salah satu pihak akan mempengaruhi pihak lainnya. Sehingga model ini sangat berpengaruh kepada pihak yang menjalin hubungan. Yang keempat yaitu model interaksional. Teori ini menganggap bahwa hubungan interpersonal dianggap sebagai suatu sistem. Selanjutnya yaitu bagaimana tahap-tahap dalam hubungan interpersonal. Yang pertama, tahap pengenalan. Tahap ini ditandai dengan adanya tindakan memulai, biasanya dilakukan dengan berhati-hati agar sampai ke dalam tahap berikutnya. Yang kedua yaitu tahap penjajakan. Tahap ini merupakan tahap untuk mengenal diri orang lain. Tahap ini digunakan untuk mencari perbedaan dan persamaan dari masing-masing individu yang melakukan hubungan interpersonal tersebut. Yang ketiga yaitu tahap penggiatan. Tahap ini menandai awal hubungan yang lebih dekat. Berbagai informasi pribadi, akrab, sehingga banyak perubahan ketika berinteraksi. Derajat keterbukaan lebih besar pada tahap ini. Yang keempat yaitu tahap pengikatan. Tahap yang lebih formal terjadi bila dua orang mulai menganggap diri mereka sendiri sebagai pasangan. Yang kelima yaitu tahap kebersamaan. Tahap puncak dari hubungan interpersonal, artinya mereka telah menerima seperangkat aturan yang mengatur hidup mereka. Jika tahap ini telah selesai, berarti hubungan interpersonal berhasil. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan interpersonal yaitu A. Faktor internal. 1. Kebutuhan untuk berinteraksi. Suatu keadaan di mana seseorang berusaha untuk mempertahankan suatu hubungan, bergabung dalam kelompok. Yang kedua yaitu hubungan perasaan. Humor digunakan secara umum untuk mencairkan suasana dan memfasilitasi interaksi pertemanan. Humor yang menghasilkan tawa dapat membuat kita lebih mudah berinteraksi. B. Faktor eksternal. Yang pertama yaitu kedekatan, kedua daya tarik fisik, 3 kesamaan, 4 kemampuan, dan yang terakhir yaitu kesukaan secara timpal balik. Contoh kasus dari hubungan interpersonal yaitu hubungan interpersonal antara orang tua single parent yang bekerja di luar kota dengan anak dalam menjalin kebersamaan. Hubungan interpersonal antara orang tua single parent yang bekerja di luar kota dan anak belum sepenuhnya berjalan secara efektif, sehingga kebersamaan sulit terjalin. Kebersamaan meliputi keterbukaan dan saling pengertian, kesenangan mempengaruhi sikap dan saling mendukung, hubungan sosial yang baik, tindakan nyata, serta berpikir positif. Faktor yang menghambat komunikasi antara orang tua single parent yang bekerja di luar kota yakni kesibukan beraktivitas, perasaan tidak senang, takut dan canggung yang dirasakan oleh anak, serta emosi orang tua yang kurang terkontrol sehingga tidak terjalin kebersamaan dalam keluarga.